Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Dia akan memelihara hidupmu. Janganlah gelisah dan takut di hidupmu. Yesus kan memelihara hidupmu. Walau badai menerpa persoalan, Tuhan akan memimpin hidupmu. Serahkanlah semua apa ketakutan di dalam hidup. Shalom saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan belajar firman Tuhan untuk menjadi kekuatan bagi kita semua. Saya akan mengambil satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus pasal yang ke-7, pasal yang kelima ayat yang ke-7. Kita akan melihat 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ada dua hal yang kita mau pahami dari ayat ini. Yang pertama adalah serahkanlah segala kekhawatiranmu. Dan yang kedua adalah Dia yang memelihara kamu. Saudara, mengingat sekarang dunia dan juga bangsa kita, termasuk barangkali di sekeliling kita, dibatasi untuk banyak hal yang mana berdampak buruk secara psikologis dan juga secara kesehatan dalam kehidupan kita, yaitu oleh karena wabah COVID-19. Ini adalah satu kisah yang sangat menakutkan bagi kehidupan dunia sekarang. Sebab virus ini bukan satu virus yang main-main, tapi dia menyentuh kepada semua kehidupan orang. Sampai sekarang kita merasa takut dan gelisah dalam menghadapinya. Namun, ketakutan dan kekhawatiran ini harus kita sikapi lewat firman Tuhan. Itulah sebabnya tadi firman Tuhan katakan, bagian yang pertama adalah serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Kata serahkanlah itu artinya ada dua orang yang mempunyai kesepakatan untuk saling menyerahkan kepada yang menerima, dan yang menerima mendapatkan apa yang dia serahkan. Ketika disebut serahkanlah berarti kita harus memberikan. Memberikan apa? Tentu yang kita serahkan, yang kita mau berikan adalah kekhawatiran kita. Kepada siapa? Kalau ditulis di situ adalah kepadanya, tentu adalah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ini dua hal yang harus kita coba renungkan dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam perenungan-perenungan kita. Sejauh mana serah terima kekhawatiran ini kita lakukan kepada Tuhan. Tentu sikap kita yang menentukan dalam hal menyerahkan itu. Bukan lagi ditentukan oleh Tuhan, tetapi kita. Tuhan siap menerima, tetapi apakah kita siap menyerahkan?
Terkadang kalau kita udah khawatir, kita merasa kekhawatiran itu selalu mengintai, mengintimidasi, bahkan membuat kita berkelanjutan dalam hal kekhawatiran, gelisah, tidak tenang, mengakibatkan kita jadi sepertinya hati kita, kalau istilah bahasa anak muda sekarang, adalah galau. Oleh karena itu, yang pertama mari kita serahkan. Berbicara tentang menyerahkan, banyak contoh di Alkitab bagaimana hamba-hamba Tuhan, tokoh-tokoh Alkitab, nabi-nabi, orang-orang rohaniawan dalam hal menyerahkan kekhawatiran mereka kepada Tuhan. Contoh ketika kita ingat kisah Daniel, waktu dia mau dimasukkan kepada perapian, dia menyerahkannya kepada Tuhan. Dia membawa Tuhan dalam hatinya untuk menolong hatinya, pikirannya yang sangat-sangat rumit dalam permasalahan yang dihadapi. Sebab secara psikologi, secara biologis, detik itu dia akan mati dimasukkan ke perapian. Tetapi Daniel menyerahkannya. Hanya contoh-contoh sikap dan cara bagaimana kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu, sekarang bukan masalah contoh itu yang kita lihat, kalaupun itu menjadi acuan, namun bagaimana sikap kita, cara kita dalam hal menyerahkan kekhawatiran. Serahkanlah, jangan ditahan, berikan semua itu kepadanya. Bagaimana sih caranya dalam hal menyerahkan? Di dalam doa, dalam bernyanyi. Ketika engkau dalam ketakutan, kekhawatiran, saat engkau menyadari itu, sadarilah dan langsung serahkan kepada Tuhan. Itu poin pertama yang dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Yang kedua, poin yang kedua adalah, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, bagian yang kedua ini perlu kita sadari. Setiap kata yang ada ketika dikatakan sebab Ia yang memelihara kamu. Setelah kita menyerahkan, maka langkah yang kedua harus kita pahami adalah bagaimana Ia, kata Ia adalah Tuhan, kita Yesus Kristus, Sang Pemelihara dan yang menjaga kita, akan memelihara saudara dan saya. Kita harus yakin, kita harus percaya, kita harus bangun konsep mindset kita bahwa Dia akan memelihara. Bagaimana caranya? Seperti apa modelnya? Tidak pernah ada model cara yang ditemukan oleh hamba-hamba Tuhan, para nabi-nabi, orang-orang kudus Tuhan, dalam hal menghadapi masalah-masalah yang mereka hadapi, dalam menangani masalah-masalah yang mereka alami. Namun mereka hanya menyerahkannya, dan ketika disebut Tuhan yang memelihara kamu, maka cara Tuhan yang bertindak, bukan cara kita, bukan menurut pemikiran kita. Seringkali orang Kristen menempatkan pemikirannya di hadapan Tuhan dalam cara memelihara hidupnya, sehingga dia beriman tetapi pikirannya yang lebih tinggi dari cara Allah. Sehingga ketika dia temukan cara-cara menurut pikirannya tidak mungkin, maka dia sudah gagal dalam hal meyakini Tuhan memelihara dia. Nah, sekarang kita akan balik dalam cara memahami bagaimana firman Tuhan katakan Ia yang memelihara kamu. Kalau kita lihat contoh Ia yang memelihara kamu di dalam Alkitab itu sangat banyak sekali. Tetapi mungkin saya coba angkat kisah di mana waktu ada 10 tulah diberikan di Mesir, di mana ada umat Israel di sana. Kalau kita lihat dalam konteks sekarang ini adalah satu contoh yang konkret bagaimana pemeliharaan Tuhan nyata. Ketika Tuhan bilang,
akan lewat melalui maut di bangsa Israel. Dan kamu percikan darah di tiang pintu rumah kamu masing-masing. Dan darah itulah jadi pertanda bahwa ketika aku lewat, maka anak-anak sulung kamu tidak akan mati. Ini cara Tuhan. Kenapa harus darah? Itu cara Tuhan. Kenapa harus di pintu? Itu cara Tuhan. Jangan pernah kita memikirkan, kenapa sih begitu Tuhan? Itu cara Tuhan. Dan jikalau kita menyerahkannya, maka Dia memelihara kamu. Jadi cara Tuhan memelihara kamu, silahkan tempatkan Tuhan lebih tinggi dari cara-cara kita. Biar Dia yang mengatur semua, dan Dia yang melakukan itu, mana yang terbaik untuk kehidupan kita. Dua hal ini penting dalam menghadapi situasi yang sangat menakutkan sekarang ini. Kita tidak bisa kemana-mana, dibatasi segala sesuatunya. Mudah-mudahan kita akan terus berdoa dan yakin ke depan akan semakin lebih baik. Kita yakin ke depan yang lebih baik lagi muncul sehingga kita bisa berjalan dalam aktivitas kita secara normal. Oleh karena itu, mari kita terus miliki firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita yang berkata, serahkanlah segala kekhawatiran, kegelisahan kepada Tuhan Yesus. Sebab Ia yang memelihara kamu setiap saat dengan caranya. Amin. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Untuk mengakhiri firman Tuhan ini, saya mengajak saudara menyanyikan satu pujian. Zaman sekarang berjalan. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sisanya banyak kabar menggemparkan, berlindunglah pada firman Tuhan. Amin. Mari kita tutup firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu yang kami dengar akan menjadi rema, iluminasi, pencerahan bagi kehidupan kami. Jadikan firman yang kami dengar ini menjadi berkat kekuatan untuk menghalau segala kekhawatiran, kegelisahan setiap kami yang mendengarkannya dalam menghadapi pergumulan persoalan, khususnya wabah yang sangat-sangat menakutkan manusia sekarang-sekarang ini. Tolong Tuhan, tangan-Mu oleh Roh-Mu memberi damai sejahtera kepada kami semua. Dan biarlah Engkau hadir memelihara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.